Bersyukur jika pada hari raya Natal ini kami boleh sekali lagi bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan merayakan Natal. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Sang Bayi Natal yang telah diberikan oleh Allah sebagai hadiah yang paling indah bagi gereja boleh hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Pimpin dan sertailah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat Natal. Pada hari ini saudara dan saya akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertema melihat Allah di dalam Kristus. Tema hari ini yang saudara dan saya bahas mengenai melihat Allah adalah sebuah tema yang terus-menerus diperdebatkan dan didiskusikan oleh semua manusia. Orang yang tidak percaya menuntut saudara dan saya untuk menunjukkan kepada mereka Allah supaya mereka percaya bahwa Allah ada. Di dalam satu diskusi dengan seorang teman selama saya kuliah, selama beberapa tahun dia terus bersama-sama mulai dari kami studi magister sampai dengan selesai, kami selalu ada di dalam satu kelas dan karena dia tidak percaya terkait dengan eksistensi Tuhan, maka ini yang merupakan pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya. Tama, tunjukkan kepada saya Tuhanmu itu, maka saya akan percaya pada Tuhan. Orang yang tidak percaya ingin melihat Tuhan supaya mereka bisa percaya. Kalau saudara dan saya bisa membuktikan Tuhan, menunjukkan Tuhan secara fisik kepada mereka, maka mereka akan percaya. Di sisi yang lain, ketika saudara dan saya bicara mengenai orang-orang yang percaya, orang percaya juga ingin melihat Tuhan karena itu kerinduan hati mereka. Saya sangat percaya bahwa melihat Allah adalah isu yang sangat penting bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan hari ini saudara dan saya akan melihat di luar Kristus tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca bergantian ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-8, begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mulai. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa melihat Allah adalah keinginan yang ada di dalam hati semua manusia. Bapak Reformasi Yohanes Calvin menuliskan kira-kira demikian. Kepada semua manusia Allah menuliskan apa yang disebut sebagai benih ilahi di dalam diri mereka, sehingga tanpa sadar mereka selalu mencari apa yang disebut sebagai Allah. Orang-orang yang disebut sebagai ateis, sekali lagi, mereka selalu berkata, tunjukkanlah kepada kami Allah itu supaya kami bisa percaya. Yang mereka tuntut sekarang adalah bukti yang bersifat indrawi, bukti yang bisa diobservasi, bukti yang bisa dilihat dengan mata, yang bisa dipegang dengan tangan, tentang keberadaan Allah supaya mereka bisa percaya. Tetapi Bapak Ibu, apakah yang ada itu selalu bisa saudara dan saya lihat? Saya percaya bahwa tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Sekali lagi, tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Dulu, sebelum para saintis atau para ilmuwan itu menemukan apa yang disebut sebagai planetarium, tidak ada orang yang percaya bahwa ada yang namanya planet yang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada bumi ini. Sekarang banyak orang percaya karena itu ditemukan. Tetapi ketika orang belum percaya, yang saya sebut sebagai planet atau kita sebut sebagai planetarium, itu sudah ada. Belum terlihat, belum diketahui, tetapi dia ada. Dan sepanjang saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, saudara dan saya akan menemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat. Dulu tidak terlihat. Hari ini mungkin masih belum terlihat. Sampai saudara dan saya mati, mungkin tetap tidak terlihat. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak ada.
Ada banyak hal yang mungkin nanti sampai saudara dan saya sebagai manusia menghembuskan nafas terakhir, kita mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Kita tidak melihat keberadaannya, tetapi dia ada. Itu sama seperti orang-orang yang dulu tidak tahu mengenai planetarium. Mereka mulai lahir sampai mati, mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat yang namanya planet yang saudara dan saya pelajari. Tetapi itu tetap ada. Lagi pula dari sudut pandang orang Kristen, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Allah yang disembah oleh orang Kristen itu bukan materi yang bisa saudara dan saya pegang dengan tangan. Allah yang disembah oleh orang Kristen itu bukan materi yang saudara dan saya bisa lihat dengan mata kita. Allah yang tertulis di dalam Alkitab dan yang saudara dan saya percaya adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua yang hari ini bisa saudara dan saya pegang dengan tangan. Semua yang hari ini saudara dan saya bisa lihat dengan mata. Semua itu adalah hal-hal yang terbatas yang hanya bisa ada kalau dia ada di dalam ruang dan waktu. Tapi ini berbeda dengan Allahnya orang Kristen. Allah orang Kristen adalah Allah yang mencipta ruang. Dia pencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, dia adalah pencipta waktu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya itu berarti dia mencipta waktu. Sebelum ada waktu, dia sudah ada. Pada mulanya dia menjadikan langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi yang menjadi wadah bagi segala sesuatu yang bereksistensi di bumi ini ada, dia sudah ada. Bapak Ibu dan saya menyembah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang ada di luar dan waktu karena dia mencipta ruang dan waktu. Allah yang lebih besar daripada ruang dan waktu. Allah yang lebih besar bahkan dari seluruh alam semesta karena dia adalah pencipta ruang dan waktu bahkan seluruh alam semesta ini. Bagaimana mungkin saudara dan saya minta tunjukkan kepada saya Allah yang besar itu, kalau Alkitab bilang Allah yang engkau dan saya sembah adalah roh. Roh tidak bisa diobservasi, roh tidak bisa dipegang. Waktu saya diskusi dengan teman saya, dia bilang kalau kamu bisa tunjukkan kepada saya Allahmu, saya akan percaya. Saya bilang permintaanmu ini irasional. Bukan saya yang irasional, permintaanmu yang irasional. Permintaanmu tidak masuk akal. Setiap kali kalau kami duduk diskusi dia bilang, kamu pendeta tidak masuk akal. Kamu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Saya bilang tidak semua yang kamu nggak lihat tidak ada. Tapi yang kedua, kalau kamu minta saya menyajikan Allah seperti menyajikan makanan di meja makanmu supaya kamu bisa pegang, kamu bisa lihat, permintaanmu tidak masuk akal. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk mengecilkan Allah saya yang besar itu diletakkan di hadapanmu. Kamu minta Allah menjadi bukan Allah supaya kamu bisa lihat. Dan saya mau ingatkan kamu, sampai kamu mati ingat baik-baik ini. Kalau kamu tidak percaya Allah tetap Allah. Kalaupun kamu percaya Allah tetap Allah. Maka Allah ada, Allah tidak ada. Tidak bergantung saudara dan saya percaya atau tidak percaya. Sayangnya seringkali orang Kristen ketika ditanya, tunjukkan kepada kami Allahmu, kita pusing. Kenapa saudara dan saya mesti pusing? Orang minta saudara dan saya menunjukkan kepada dia Allah. Dia sementara meminta Allah yang saudara dan saya sembah untuk menjadi bukan Allah dan bisa ditaruh di depannya dia. Di sisi yang lain, orang Kristen ingin sekali melihat Tuhan. Mari saudara perhatikan sekali lagi ayat yang ke-8. Orang percaya memiliki kerinduan yang sama dengan orang yang tidak percaya sebenarnya. Dan ini kerinduan yang baik. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Berikan kepada kami pengalaman yang paling besar. Berikan kepada kami pengalaman yang paling tinggi. Pengalaman yang paling agung. Itu sudah cukup bagi kami. Dan saya kira ini sebuah kerinduan yang benar kalau saudara dan saya adalah orang percaya. Kalau saya jumpa dengan Tuhan, Tuhan ada di depan saya. Itu adalah pengalaman yang paling tinggi. Itu pengalaman yang paling baik. Itu pengalaman yang paling indah. Dan itu cukup. Beberapa waktu yang lalu saya kasih waktu menyembah firman Tuhan, kemudian saya menceritakan kisah ini. Belum ada 1 bulan itu kami melayani di Depok dan kemudian beberapa waktu yang lalu salah satu orang tua daripada jemaat kami itu sakit. Waktu dia sakit lalu kemudian mulai kritis, kami dapat berita itu, kami datang. Waktu saya datang dengan istri sampai ke kamar, si Opung sementara menghadap ke anaknya karena badannya sakit sekali dipijit. Lalu kemudian anaknya bilang, itu Pak Pendeta datang. Begitu saya sampai, dia balik ke arahnya saya, dia pegang tangan saya. Langsung kalimat pertama bilang begini, Pak Pendeta, doakan saya sudah siap ketemu Tuhan.
Dan Bapak Ibu lihat alasan kenapa dia mau dengan segera ketemu Tuhan. Biasanya ketika kami datang dan kemudian melayani orang sakit, mereka yang bilang, Pak Pendeta doakan saya supaya saya cepat-cepat pergi. Biasanya punya dua alasan. Pertama, Pak Pendeta sudah terlalu sakit. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya tidak tahan lagi. Jadi tolong doakan supaya Tuhan cepat panggil. Biasanya ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua biasanya datang dari orang tua yang baik. Yang gak mau lihat anaknya capek ngurus dia. Pak Pendeta, tolong kalau bisa doakan supaya Tuhan panggil saya cepat-cepat. Kasihan anak-anak saya, bertahun-tahun rawat saya. Kasihan mereka. Tetapi malam itu saya ketemu alasan yang berbeda dan memberi pengalaman yang berbeda. Pak Pendeta, doakan saya biar Tuhan panggil. Karena saya tahu ketemu Tuhan itu pengalaman yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada ketemu Tuhan. Hari itu saya datang, saya pikir saya mau datang doakan dia, kuatkan dia untuk berhadapan dengan kematian. Tapi malam itu saya rasa orang tua ini yang sementara berhadapan dengan kematian, yang Mazmur sebut sebagai bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, dialah yang sementara Tuhan pakai untuk menguatkan saya. Pak Pendeta, tidak ada yang lebih baik daripada berjumpa dengan Tuhan. Doakan saya supaya kalau saya pergi, saya jumpa dengan Tuhan. Bagi orang Kristen, memang pengalaman berjumpa dengan Tuhan adalah pengalaman terbaik, pengalaman yang paling tinggi. Oleh sebab itu saudara dan saya akan menemukan di dalam gereja, banyak hamba Tuhan pada akhirnya menipu jemaat dengan mengatakan dia lihat Tuhan. Sementara itu, banyak jemaat yang senang sekali ditipu oleh orang-orang yang menipu mereka dengan berkata mereka melihat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu bisa bilang, Tama, kenapa kamu bilang itu penipu? Karena Alkitab bilang, tidak ada orang bisa lihat Tuhan dan tetap hidup. Mari saudara saya lihat Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ini Musa yang minta. Kitab Keluaran pasal 33. Kita baca bergantian. Mulai dari ayat 18 sampai dengan 20. Saya baca 18, Bapak Ibu 19, 20 kita baca sama-sama. Ini kata Musa, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Sebelum Bapak Ibu baca, di dalam bahasa asli, perlihatkanlah kiranya wajahmu kepadaku. Musa minta Tuhan perlihatkan wajahnya. Ayat 19, Bapak Ibu baca 2, 3. Ayat yang ke-20 sama-sama. 2, 3. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa bilang, perlihatkan wajahmu kepadaku. Tuhan bilang, kamu tidak bisa lihat. Ada satu tempat saya akan taruh kamu di situ. Saya lewat, saya tutup matamu, dan setelah aku lewat, kamu hanya akan bisa lihat punggungku. Tapi engkau tidak akan bisa melihat wajahku. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat aku dan kemudian tetap hidup. Bapak Ibu, ini adalah satu rahasia yang ada di dalam Alkitab yang harus saudara dan saya pahami. Kenapa saya bilang kalau ada orang bilang dia lihat Tuhan, dia bohong. Kalau dia cerita kepada Bapak Ibu berarti dia masih hidup. Alkitab bilang tidak mungkin. Siapa Musa? Musa adalah satu dari dua nabi paling besar bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ada banyak nabi, tapi dua yang paling besar adalah Musa dan Elia. Musa itu adalah orang yang katanya hatinya sangat lembut. Musa adalah orang yang berbicara, katanya berbicara dengan Tuhan. Waktu dia berdebat atau dia bertengkar dengan Miriam dan Harun, saudara-saudaranya. Tuhan datang kepada Miriam dan Harun, bahkan kepada seluruh Israel. Siapa di antara kamu lebih besar dari Musa? Tidak ada di antara kamu yang berbicara dengan aku seperti sahabat kecuali Musa. Bagi orang Israel, tidak ada yang lebih besar daripada Musa. Para rabi menulis kira-kira demikian. Bersyukur Tuhan sembunyikan mayat Musa. Kalau Tuhan tidak pernah sembunyikan mayat Musa, maka penyembahan Israel akan pindah dari bait Allah menuju kepada kuburan Musa. Karena terlalu besar orang itu. Bahkan ketika Yesus Kristus datang, Allah mengutus dua pribadi datang dari perjanjian lama untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Satu Elia, satu Musa. Hari ini, tidak ada hamba Tuhan lebih besar daripada Musa. Tidak ada manusia lebih besar daripada Musa. Tetapi Musa tidak bisa memandang wajah Tuhan. Ini persoalannya.
Kenapa Musa tidak bisa memandang wajah Tuhan? Alkitab bilang yang memisahkan engkau dan saya dari Allah adalah dosa. Allah begitu mencintai Yakub, tapi Yakub itu orang berdosa. Maka pada malam hari Tuhan datang bergumul dengan dia di tepi sungai Yabok. Sebelum fajar menyingsing dia bilang, Yakub, Yakub lepaskan saya. Meskipun Yakub tidak mau, dia bilang kamu harus lepaskan saya. Karena malam itu dia tidak datang untuk membunuh Yakub. Kalau dia mau bunuh Yakub, tinggal tunggu fajar menyingsing. Yakub lihat wajahnya dan matilah Yakub pada malam itu. Alkitab bilang, Tuhan sendiri mengatakan kepadaku, tidak ada manusia bisa lihat Tuhan. Musa tidak bisa. Tuhan bilang tidak bisa. Karena saudara dan saya adalah orang berdosa. Jika kita berjumpa dengan Allah yang suci, engkau dan saya pasti akan mengalami kematian. Allah kita suci. Suci bukan hanya karena dia benci dosa. Bukan cuma itu. Tetapi dia suci karena itu dia akan menghukum dosa. Semua yang berdosa, yang berjumpa dengan Allah yang suci, pasti akan berhadapan dengan kematian. Sekali lagi, ini bukan perkataan saya. Tuhan sendiri yang bilang, siapapun manusia, tidak ada seorang pun manusia, tanpa terkecuali. Kalau dia memandang wajah Allah, dia pasti mati. Bapak Ibu masih ingat di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, kemah pertemuan, ada satu ruang namanya ruang Maha Suci. Di situ taruh tabut perjanjian. Tuhan bertahta di situ dan tidak boleh ada yang masuk ke situ. 1 tahun 1 kali Tuhan izinkan seorang imam masuk ke situ. Maka itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa besar. Imam pada zaman perjanjian baru misalnya banyak. Maka imam itu harus diundi supaya bisa masuk ke dalam ruang Maha Suci. Karena seumur hidup seorang imam mungkin hanya 1 kali masuk ke dalam ruang Maha Suci. Itu kesempatan yang begitu agung. Meskipun mereka tidak lihat Tuhan, tapi mereka tahu Tuhan ada di situ. Dan memang Tuhan ada. Sebab itu kalau pada masa itu seorang imam masuk, dia punya pakaian kan seperti kor tadi itu. Tetapi mereka tidak pernah bisa masuk tanpa ada semacam giring-giring di pinggangnya dia. Lalu ada tali yang besar diikat kepada pinggang mereka. Supaya ketika dia masuk di dalam ruang Maha Suci, dia beraktivitas, lonceng kecil itu bunyi. Ketika lonceng kecil itu bunyi, orang di luar tahu dia masih hidup. Tetapi kalau lonceng itu sudah tidak lagi berbunyi dalam waktu yang panjang, orang di luar akan mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan dia? Kalau ada kesalahan, Allah akan bunuh dia di dalam. Allah menginginkan pelayanan yang begitu sempurna karena dia suci. Bapak, Ibu dan saya tidak bisa bermain-main dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Urusan melihat Tuhan, orang Kristen rindu sekali lihat Tuhan. Tetapi Alkitab bilang gak ada yang bisa. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan sampai mati kami tidak bisa lihat Tuhan? Tuhan, apakah sampai mati Engkau tidak beranugerah supaya kami bisa memandang wajah-Mu paling tidak sedikit? Bapak Ibu, Natal disambut dengan sukacita, anak-anak nyanyi. Ada salah sedikit belnya, Bapak Ibu dan saya tertawa. Karena memang kita tahu mereka berjuang untuk melewati hal itu. Anak-anak nyanyi dengan sukacita, orang dewasa menyanyi dengan sukacita. Saya sering bilang kalau saya dari Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu. Ada Pak Abel di sini. Mungkin mirip dengan orang Batak. Natal bulan Desember. November itu rumah-rumah sudah dicat. Saudara akan cium bau cat. Kenapa? Karena kami mau menyambut Natal. Semua sudah cat rumahnya. Mulai awal Desember saudara lewat dari depan rumah, saudara akan cium bau kue. Semua orang bikin kue. Mulai dari kue yang bagus sampai yang hangus, saudara akan temukan di dalam satu kampung itu. Mulai 24 Desember, 23, 24 Desember, Bapak Ibu akan mencium bau darah. Banyak korban yang berjatuhan. Anjing, babi, kambing, semua mati itu. Kenapa? Natal selalu disambut dengan sukacita. Mengapa orang Kristen bersukacita menyambut Natal? Karena hari Natal adalah hari di mana Allah memberikan kepada engkau dan saya kesempatan. Paling tidak melalui Yesus Kristus untuk memandang wajah Tuhan. Satu-satunya akses bagi orang Kristen, bagi manusia untuk memandang wajah Allah adalah Kristus. Kalau engkau tidak punya Kristus, engkau tidak akan pernah memandang wajah Allah kapanpun. Satu-satunya kemungkinan bagi kamu dan saya untuk bisa melihat Allah, memandang wajah Allah adalah di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 11. Aku di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Kalau saudara mau banding dengan Yohanes pasal 10 ayat 30 dan 38. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu lihat aku hari ini, maka kamu sudah melihat Bapa.
Seorang penulis namanya D.A. Carson, dia bilang ini bicara mengenai complete unity. Yesus adalah Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapa dilakukan oleh Yesus. Hanya pribadi Allah saja yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan, saudara bisa lakukan. Allah mencipta, kadang-kadang Allah memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk mencipta. Ini disebut sebagai kreativitas. Dia creator. Saudara dan saya memiliki apa yang disebut sebagai kreativitas. Tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Saudara perhatikan, Kristus melakukannya. Salah satunya adalah mengampuni dosa. Satu kali ada orang datang dan kemudian menurunkan sahabat yang dikasihi dari atap rumah, turun di depan Yesus. Yesus tidak mulai dengan mengatakan, sembuhlah kamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, anakku, aku berkata kepadamu, dosamu sudah diampuni. Langsung pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu perhatikan ini, banyak kali kita pikir pemimpin agama Yahudi itu orang-orang yang bodoh. Mereka belajar perjanjian lama lebih teliti bahkan dari kita. Mereka belajar sangat teliti. Mereka belajar dengan sangat baik. Itu bukan orang-orang yang bodoh. Urusan perjanjian lama, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Sampai hari ini Bapak Ibu, semua pendeta yang baik, kalau dia mau belajar, pasti dia masih baca tulisan sejumlah rabi. Mereka sangat mengerti apa yang disebut sebagai perjanjian lama. Orang-orang ini begitu dengar kalimat Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Langsung kemudian semua pemimpin agama itu bilang siapa dia? Sehingga dia bisa berkata dosamu sudah diampuni. Di dalam dunia ini cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia Tuhan melalui dua cara. Pertama dia bilang, kenapa kamu berpikir? Dia tahu isi pikiran. Mengapa kamu berpikir? Mengapa kamu meragukan bahwa anak manusia dapat mengampuni dosa? Tetapi supaya kamu percaya bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia lihat kepada orang sakit itu lalu dia bilang, sekarang aku berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu kemudian berdiri, angkat tilamnya dan berjalan. Di dalam perjanjian baru, Allah melakukan mujizat bukan demi mujizat. Hari ini orang Kristen tiap hari kejar mujizat. Persoalannya dia lupa bahwa mujizat itu cuma tanda. Di dalam filsafat ada yang namanya semionetika. Ilmu disebut sebagai semionetika. Ilmu tentang tanda. Dia selalu bicara tanda itu melibatkan dua hal. Pertama tanda, yang kedua yang ditandai. Selalu itu. Tidak ada tanda yang tidak menunjuk kepada yang ditandai. Selalu ada dua. Kalau saudara lihat tanda di dalam pikiran kita, kita harus mengerti sesuatu. Ada tanda dan ada yang ditandai. Dan biasanya yang ditandai itu jauh lebih mulia. Tuhan Yesus bilang, supaya kamu tahu. Ada tujuannya, saya bikin mujizat ini supaya kamu tahu bahwa saya berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi kalau Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, sehingga Allah membiarkan dia menyembuhkan orang itu, maka dia adalah pribadi ilahi. Yesus adalah Allah. Maka Yesus adalah satu-satunya pribadi yang kemudian menyatakan Allah kepada Bapak, Ibu, dan saya. Maka perhatikan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7, Yesus dengan begitu luar biasa berbicara, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada orang bisa kenal Allah kalau mereka nggak kenal Yesus. Bagaimana Anda bisa jumpa dengan Allah kalau Anda menolak Yesus? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa aslinya, aku adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara pakai jalan yang lain, tidak mungkin. Karena dia satu-satunya. Kadang-kadang di dalam konteks kekristenan, Kristen itu begitu sering ditolak. Karena saudara dan saya harus pegang klaim Yesus Kristus ini. Klaim Yesus Kristus ini punya dua ciri. Yang pertama, dia eksklusif. Aku adalah satu-satunya jalan, satu-satunya, sangat eksklusif. Kita ada di zaman yang menginginkan inklusivisme. Saya kira saya salah satu orang yang cukup inklusif, tetapi saya tidak boleh kehilangan eksklusivismenya saya. Yesus adalah satu-satunya jalan. Ketika dia bilang saya satu-satunya jalan, maka dia mau bilang dia satu-satunya, eksklusif. Tapi yang kedua, yang membuat kekristenan seringkali dibenci. Karena klaim ini ofensif. Aku adalah satu-satunya jalan, berarti yang lain bukan. Sekarang dia bilang, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini, sekarang, bukan nanti. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kapan murid-murid sudah melihat Tuhan? Ketika mereka melihat Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Mengenal Yesus pasti mengenal Bapa. Melihat Yesus pada saat itu berarti melihat Bapa. Waktu dia bilang sekarang ini, dia bicara mengenai sebuah kepastian. Saat itu juga. Kenapa saudara dan saya merayakan Natal? Karena Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat agung. Orang Kristen tidak pernah bisa berhenti merayakan Natal. Saudara dan saya gak akan bisa berhenti merayakan Natal. Karena ini adalah sebuah hari yang agung, hari yang sangat besar. Allah lahir sebagai manusia. Pencipta menjadi ciptaan. Allah menjadi manusia. Pribadi yang tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Harus lahir menjadi seorang manusia yang punya awal dan pada akhirnya bisa mati. Tetapi ini tanda cinta yang sangat besar. Allah yang saudara dan saya punya bukan Allah yang jauh di sana. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang tahu bagaimana datang mencari saudara dan saya. Semua agama adalah usaha untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau Allah itu roh, maka tidak ada agama termasuk Kristen yang bisa datang menjangkau Tuhan. Satu-satunya jalan untuk menjangkau Tuhan adalah Tuhan datang mencari Bapak Ibu dan saya. Dan di dalam Alkitab dia menceritakan kepada saudara dan saya, Allah datang mencari manusia. Secara teologis ada yang bilang ada agama yang datang dari bawah menuju ke atas. Tetapi bagi kekristenan ini sesuatu yang tidak mungkin. Semua agama yang datang dari usaha manusia untuk menjangkau Allah adalah usaha yang tidak mungkin tergenapi. Itu adalah sebuah usaha yang sangat irasional. Tapi satu-satunya yang mungkin adalah Allah yang besar itu, Allah yang agung itu, yang sekarang seolah-olah membungkuk untuk menjangkau engkau dan saya. Allah menjadi manusia. Pencipta menjadi ciptaan, ini adalah sukacita yang sangat besar. Salah satu tanda cinta yang paling besar bagi Bapak Ibu dan saya adalah peristiwa Natal. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kadang-kadang ketika saudara dan saya menderita, saudara dan saya tanya, Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Kalau Tuhan mau turun langsung ketemu kita, dia akan bilang, mau tanda apa? Biasanya kita bilang kalau Tuhan mengasihi saya, tandanya tidak sakit. Apalagi kalau Tuhan mengasihi saya, tandanya saya kaya, saya tidak miskin. Tanda terbesar cinta kasih Allah adalah dia memberi anaknya bagi Bapak Ibu dan saya. Bukan cuma itu, setelah anaknya jadi manusia bertumbuh besar, kemudian anak itu mati tergantung di atas kayu salib di atas bukit Golgota demi engkau dan saya. Biasanya orang tua lebih rela menderita sakit daripada membiarkan matanya melihat anaknya sakit. Saya pernah sharing ini dengan jemaat. Saya punya anak dulu waktu masih usia 3-4. Anak kecil, masih kecil. Saya kecil juga, cuman kalau saya pukul dia pantatnya pasti sakit sekali. Sehingga karena saya mengasihi apalagi itu anak perempuan, maka saya memutuskan untuk tidak pukul dia. Punya pantat waktu masih usia, sekarang saya pukul ya. Dulu usia 2 sampai dengan 4 saya tidak mau sampai segitunya lah. Jadi kalau dia ribut dengan saya atau ribut dengan mamanya, biasanya saya akan bilang, itu di kamar tuh ada spot di situ. Kamu pergi ke situ. Jadi hukumannya cukup pergi ke situ. Waktu saya yang tentukan berapa lama dia di dalam kamar itu, di atas tempat tidur itu. Bapak Ibu, pertama kali saya hukum dia dengan cara itu. Itu ternyata sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan. Waktu dia berdebat dengan mamanya, saya marah sekali. Saya bilang, Stefani, namanya Stefani cukup. Tapi kemudian saya dengar suaranya dia makin naik. Lalu kemudian suara mamanya juga naik. Ini kadang-kadang kan bumi bisa pecah kalau 2 perempuan dalam satu rumah sudah ribut itu. Akhirnya saya bilang, saya tahu dia yang salah. Akhirnya saya bilang, Stefani, kamu masuk ke dalam kamar. Itu tempatmu. Kamu duduk di situ. Sampai kapan Papa? Sampai Papa bilang turun dari sana. Berapa lama? Lalu kemudian saya bilang setengah jam. Bapak Ibu, setengah jam itu sebenarnya tidak lama. Tapi begitu kemudian saya mau tutup pintu, saya mundur dari kamarnya dia. Begitu saya mau tutup, pertama kali kemudian dia keluar kalimat dari mulutnya. Papa. Langsung mau tutup pintu, tarik pintu itu tuh rasanya berat. Hanya gara-gara satu kata ini, Papa. Tapi kan saya sudah mengatakan setengah jam. Dan saya harus disiplinkan dia. Saya bilang enggak, setengah jam. Lalu kemudian saya tutup, saya belajar di depan kamarnya dia. Bapak Ibu, hampir selama setengah jam selalu keluar kalimat ini. Papa. Papa. Terakhir, Papa, Stefani tobat Papa. Baru 15 menit, habis itu saya terus lihat jam. Itu jam kenapa lambat sekali. Saya tahu dia salah. Saya harus hukum dia. Tetapi ketika saya hukum dia, pukulan yang paling keras bukan ke dia tapi ke saya.
Saudara, ketika engkau dan saya punya seorang anak, dan engkau dan saya lihat dia sakit, biasanya dia tidak tega. Tetapi Bapa di sorga, dia kasih yang paling baik bagi saudara dan saya, anak tunggalnya, pewaris sah kerajaan sorga itu. Dia utus masuk ke dalam dunia, dan dia tahu saudara dan saya sebagai manusia satu saat akan menghabisi dia. Tapi Bapa memberikannya, seolah-olah dia memberikan sesuatu yang kurang berharga untuk mendapatkan yang paling berharga. Pertanyaannya, siapa engkau dan saya, sehingga dia harus kasih anaknya pada hari raya Natal, dan berakhir dengan kematian di atas kayu salib. Siapa saudara dan saya? Bagi saya, Natal adalah permulaan daripada tanda cinta kasih Allah itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, maka peristiwa Natal selalu membelah sejarah menjadi dua. Hari ini, saudara dan saya kalau lihat sejarah itu, before Christ dan Anno Domini. Sebelum Yesus Kristus dan kemudian sekarang saudara dan saya sebut sebagai, kan kita pakai istilah sebelum Masehi, sebelum Kristus, BC, lalu kemudian AD, Anno Domini, di dalam tahun Tuhan. Orang yang paling benci Kristus sekalipun, dia hidup di dalam tahun Tuhan. Saudara tanya, Anno Domini, Tuhan yang mana? Itu Tuhannya orang Kristen. Begitu dia lahir, dia membelah sejarah menjadi dua. Sebelum dia datang dan kehidupan setelah dia datang. Setelah dia lahir, dia membelah manusia, mengkutupkan manusia menjadi dua. Mereka yang percaya dan menerima dia, mereka yang tidak percaya dan yang menolak dia. Tetapi Natal menjadi sebuah peristiwa yang begitu besar di dalam sejarah manusia. Hari ini, saudara dan saya bukan hanya sekedar berkumpul dan kemudian menyanyikan lagu-lagu Natal. Saudara dan saya sementara berusaha untuk melihat kembali karya Allah yang sangat besar. Allah menjadi manusia. Tapi mungkin saudara dan saya akan tanya, kenapa ya kemuliaannya itu loh, keagungannya itu tidak kelihatan? Kalau dia Allah, kenapa dia tidak datang di dalam kemuliaan? Kalau dia Allah, kenapa dia tidak datang di dalam keagungan? Supaya setiap mata yang lihat dia langsung sadar itu Tuhan dan kemudian percaya. Kenapa dia mesti lahir sebagai manusia, miskin, dibungkus di dalam lampin, ditaruh dalam palungan, lalu kemudian ditolak oleh manusia? Kalau memang dia besar, kalau memang dia agung, kenapa dia tidak datang di dalam kemuliaan dan kebesarannya? Bapak Ibu, saya mau kasih Bapak Ibu dua alasan. Yang pertama, dia tidak datang menjadi yang lain. Dia tidak datang di dalam kemuliaan, di dalam keagungan. Karena dia datang sebagai manusia. Jadi sama dengan engkau dan saya manusia. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang memang tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah. Manusia yang pasti akan ditolak di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya lihat Yesus datang dalam kondisi yang begitu hina. Kemudian manusia menolak dia. Sebenarnya itu adalah cerminan siapa engkau dan saya. Jika engkau dan saya ada di dalam kerajaan sorga, pergi ke dalam kerajaan sorga, kita pasti ditolak. Kenapa? Karena engkau dan saya telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Kenapa dia tidak datang di dalam kemuliaan? Karena dia datang jadi sama dengan engkau dan saya yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan salahnya dia, tetapi dia harus datang jadi sama dengan engkau dan saya. Kenapa dia terlihat hina? Karena betapa hinanya engkau dan saya di hadapan Tuhan. Kalau hari ini banyak orang menghina Kristus karena Kristus datang di dalam kerapuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang terlalu rapuh. Manusia seringkali berusaha untuk membungkus, menyembunyikan kerapuhannya dia. Maka Allah kadang-kadang memakai berbagai peristiwa untuk menunjukkan betapa rapuhnya engkau dan saya. Di dalam masa-masa Advent, saudara akan dengar khotbah-khotbah tentang masa penantian. Waktu khotbah di Cikarang terakhir, saya khotbah tentang menantikan Yesus Kristus dan kemudian berbicara mengenai tanda-tanda zaman. Salah satu tujuan tanda zaman adalah untuk menelanjangi siapa engkau dan saya. Sekali lagi, tanda-tanda zaman seperti gempa bumi, bencana, ada banyak, tapi itu salah satu kan ya. Cosmic chaos. Ini diizinkan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk menunjukkan siapa engkau dan saya. Engkau dan saya adalah orang-orang yang rapuh. Pada waktu itu saya kasih satu contoh, saya lupa tahun berapa, tetapi pernah di Jabodetabek itu ada gempa yang mengganggu hampir kita semua. Saya ingat persis itu, kalau tidak salah hari Kamis, saya lupa tahun berapa itu. Tetapi waktu itu saya masih belum di Cikarang, masih melayani di Depok dan Pondok Indah. Lalu kemudian hari Kamis gempanya, hari Minggu pergi ke Pondok Indah. Waktu pergi ke Pondok Indah, kemudian salah seorang penatua itu bercerita. Kami cerita ngomong mengenai gempa dan dia cerita kira-kira demikian. Penatua itu adalah salah satu CEO, salah satu direktur dari satu perusahaan yang cukup besar.
Dia bilang pada hari itu dia sebagai seorang direktur sementara meeting dengan owner perusahaan itu. Di dalam perusahaan itu ada para pejabat dari seluruh perusahaan itu. Jadi mereka lagi meeting. Dia bilang biasanya kalau karyawan ketemu kami, begitu ketemu langsung selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu, menunjukkan apa yang disebut sebagai penghormatan. Tetapi kemudian dia bilang, waktu kami masuk, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu juga bilang kepada kami selamat pagi. Artinya mereka dua adalah orang yang mau dikatakan dalam perusahaan itu adalah orang yang paling dihormati itu. Tapi begitu gempa terjadi, kan orang harus lari keluar dari ruangan dan pintu cuma satu. Tidak ada satu orang pun dalam ruangan itu yang bilang kepada baik direktur maupun pemilik perusahaan, Pak silakan duluan. Gak ada, semua lari keluar dari ruangan itu. Dia pegangan tangan dengan pemilik perusahaan yang sudah sedikit lebih tua, turun dari tangga darurat itu. Dia bilang karyawan-karyawan yang selama ini kalau ketemu bilang selamat pagi sambil bungkuk, gak ada satu pun. Mereka turun dari tangga itu bahkan menyenggol mereka berdua, gak ada yang minta maaf. Turun dari lantai 24 sampai kepada lantai 1. Sampai keluar baru kemudian dia bilang, saya lihat satu-satu itu karyawan. Siapa yang tadi senggol saya? Tetapi orang itu, karena dia adalah pemilik perusahaan, seolah-olah dia memiliki hidup dari semua orang. Semua orang menghormati dia, karena semua orang tahu hidup mereka bergantung kepada dia. Tapi hari itu, Tuhan menelanjangi semua orang. Pemilik perusahaan, karyawan, semua punya hidup bergantung kepada Tuhan, dan bukan bergantung kepada pemilik perusahaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menutupi ketelanjangan kita. Kita menutupi apa yang disebut sebagai kerapuhan kita. Itu membuat saudara dan saya tidak tahan. Itu membuat saudara dan saya tidak suka. Bahkan kadang-kadang kita menolak mereka yang terlihat hina, rapuh dan lemah. Karena kita tidak menginginkan itu. Setiap kali saudara dan saya melihat hal itu, sadar atau tidak, hati nurani kita akan bilang, kita persis seperti dia. Tapi Kristus yang saudara dan saya punya, dia begitu jujur. Dia tidak menyembunyikan apa yang disebut sebagai kerapuhan. Dia datang dan kemudian menjadi manusia yang begitu hina untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya betapa hinanya engkau dan saya. Kalau kita bilang dia datang sebagai bayi yang lemah, oh ya, dia mau menjadi manusia untuk memberi petunjuk betapa lemahnya engkau dan saya. Tetapi di sisi yang lain ini anugerah. Karena orang lihat dia, tidak sadar itu Allah. Berarti betapa sempurnanya inkarnasi itu. Dia betul-betul jadi manusia seperti saudara dan saya. Allah benar-benar jadi manusia. Ini anugerah. Karena yang model kayak begini, cuman Allah yang bisa pikir. Allah jadi manusia. Kenapa banyak orang menolak Allah jadi manusia? Karena memang cuman Allah yang bisa memikirkannya. Banyak orang tidak percaya Allah jadi manusia, lahir dari seorang perawan. Karena cuman Allah yang memikirkannya dan cuman Allah yang bisa membuatnya jadi. Manusia nggak akan sanggup melakukan itu. Pendeta Dr. Stephen Tong, ketua sinodenya pendiri GRII itu. Dia bilang banyak orang yang menolak Yesus lahir dari perawan Maria adalah orang-orang yang percaya dua cerita sebelumnya. Sekali lagi, di Indonesia ini orang menolak Allah jadi manusia, lahir dari seorang perawan, datang dari benih seorang perempuan. Adalah mereka yang percaya dua peristiwa ini. Peristiwa pertama adalah pernah ada manusia datang tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Orang Kristen percaya itu. Semua agama yang datang dari Abraham percaya itu. Bahwa di dalam dunia ini pernah ada satu laki-laki datang tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Siapa dia? Adam. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah percaya bahwa di dalam dunia ini pernah datang seorang perempuan dari laki-laki tanpa perempuan. Itu Hawa. Lalu kemudian sekarang tinggal pengalaman keseharian yang saudara dan saya jalani. Semua manusia datang dari laki-laki dan perempuan. Tinggal kurang satu kan ya? Seorang laki-laki datang dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Kenapa orang bisa percaya yang dua, yang pertama, yang terakhir tidak? Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang sanggup memikirkan apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Maka dia telah menjadikan anaknya, oknum kedua Allah Tritunggal, pribadi ilahi itu untuk menjadi manusia. Kenapa? Karena dia datang untuk menebus manusia. Penebus manusia harus manusia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ini bukan hukum balas dendam.
Ini mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Di hadapan Allah betapa berharganya manusia. Satu manusia nilainya persis sama seperti manusia yang lain. Contoh yang paling sederhana adalah saudara dan saya nggak pernah bisa ganti. Kalau di dalam perjanjian lama, hukum perjanjian lama itu, kalau ada orang nabrak sapinya orang lain, dia bisa ganti pakai uang. Kalau dia bunuh sapinya orang lain, dia bisa ganti dengan binatang yang lebih kecil. Dia bisa tawarkan kambing. Dia bisa ganti dengan binatang yang lebih kecil. Mungkin beberapa ekor dan itu cukup dianggap sepadan. Tetapi di dalam urusan manusia, Allah kasih perintah ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya manusia nggak bisa ditukar dengan uang. Manusia nggak bisa ditukar dengan binatang apapun. Banyak agama kasih korban untuk mengganti diri mereka sebagai penebus dosa. Alkitab bilang nggak bisa. Nilai satu manusia adalah satu manusia. Saya senang pakai contoh ini. Kalau saya datang ke sini karena buru-buru tadi, katakanlah hujan buru-buru, lalu kemudian lewat ada kios di depan, saya tabrak seorang anak. Tidak terjadi Bapak Ibu, ini contoh. Saya tabrak seorang anak dan anak itu meninggal. Papanya keluar, datang dengan pedang. Saya takut, lalu saya bilang, Pak maaf, saya tidak sengaja. Kamu tidak sengaja, tapi anak saya sudah mati. Ya sudah, gak usah terlalu marah Pak, saya ganti anaknya. Kamu mau ganti pakai apa? Di rumah saya di Depok ada 2-3 ekor anjing bagus-bagus. Saya ganti anak Anda. Bapak Ibu bisa bayangkan dia senang atau dia marah? Kalau Bapak Ibu bilang dia marah lah, dia punya anak mati cuma 1 loh, saya ganti 2. Kalau dia masih marah, saya bilang saya akan kelilingi seluruh kota Depok. Lalu saya akan minta kepada jemaat saya yang di Cikarang juga, kami akan cari semua anjing yang paling bagus di seluruh Jawa Barat ini. Saya akan bawa ke sini ganti anak Bapak. Makin saya tambah jumlahnya, dia akan makin marah. Kenapa? Karena nilai anaknya, gambar dan rupa Allah itu tidak pernah bisa digantikan dengan binatang apapun. Maka ada hukum ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau engkau dan saya berdosa, tidak ada korban yang bisa mengganti. Kalau engkau dan saya tidak bisa datang kepada Allah, maka penebus, juru selamat itu bukan yang lain, dia harus juga manusia. Oleh sebab itu maka inkarnasi harus terjadi. Allah harus jadi manusia supaya juru selamat itu adalah manusia. Mungkin saudara akan bilang, kalau begitu kenapa bukan orang tua saya? Kenapa bukan teman saya saja yang mengganti saya? Karena juru selamat manusia itu harus manusia, tetapi dia harus manusia yang suci. Saudara nggak bisa ganti manusia berdosa dengan manusia berdosa. Saudara hanya bisa ganti manusia berdosa dengan manusia yang suci. Alkitab cuma Allah yang suci. Maka mau tidak mau, sang penebus harus manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah yang sejati. Natal adalah hari yang besar karena Allah jadi manusia. Allah sejati, manusia sejati untuk menebus saudara dan saya. Di luar Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah melihat penebusan. Tidak ada. Karena tidak ada apapun di dalam dunia ini yang sanggup untuk mengganti saudara dan saya. Kenapa engkau dan saya tidak bisa lihat Tuhan? Kenapa ketika Yesus Kristus datang, engkau dan saya tidak bisa lihat dia sebagai Tuhan. Kita cuma lihat dia sebagai manusia yang hina. Karena memang dia jadi manusia persis seperti kita. Kalau engkau dan saya tidak bisa untuk melihat kemuliaannya, sulit menemukan kemuliaannya, itu tanda dia bekerja dengan begitu luar biasa sama dengan kita. Sampai kita sudah tidak bisa bedakan mana Allah, mana manusia. Sekarang dia sudah naik ke surga, apakah masih ada kemungkinan bagi saudara dan saya untuk melihat Allah? Secara singkat saya akan sampaikan ini Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi, kata melihat selalu punya 2 makna. Pertama, melihat berarti melihat dengan biji mata ini. Saya lihat Bapak Ibu lihat saya. Tetapi Bapak Ibu tidak kenal saya, bukan? Sama, saya lihat Bapak Ibu, mungkin saya tidak kenal Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi, pertama, kata melihat berarti melihat dengan mata secara empiris. Tapi yang kedua, melihat berarti mengerti sesuatu. Ini seperti bahasa Inggris kata I see. I see berarti saya melihat. Tetapi ketika orang lain menjelaskan, tiba-tiba kita bisa, oh I see, saya mengerti. Bagi orang Yahudi melihat berarti mengerti sesuatu. Pada zaman itu, saudara perhatikan ini, Allah jadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Orang ketemu dia, mereka tidak kenal siapa dia. Bagi mereka dia manusia, anak tukang kayu, mereka bunuh dia. Artinya tidak semua orang yang lihat dengan mata itu bisa kenal siapa dia. Mereka punya penglihatan yang pertama, tapi mereka tidak punya penglihatan yang kedua. Padahal penglihatan yang kedua ini jauh lebih penting. Saya lihat Bapak Ibu ada di sini. Mungkin 1.600, 1.700. Tapi saya tidak kenal Bapak Ibu.
Yang Tuhan tuntut adalah yang kedua, yang jauh lebih penting. Lihat dengan mata, tetapi juga mengerti dengan pikiran. Maka Tuhan Yesus bikin banyak sekali mujizat. Dan saya bilang ini kedua lebih penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah bilang begini, berbahagialah kamu. Kalau Thomas, kalau kamu kamu hari ini kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang penting percaya tidak. Mengerti apa yang saudara percayai. Ini yang terpenting. Oleh sebab itu maka Yesus Kristus melakukan banyak hal di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika dia datang dia bilang dosamu diampuni. Ketika dia datang dia melakukan banyak sekali perkara. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat satu hal ini. Tadi saya bilang ruang maha suci itu tidak boleh sembarang orang masuk itu. Ruang maha suci itu hanya sebagian orang yang masuk. Imam besar 1 tahun 1 kali masuk. Tetapi ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia jadi Allah, jadi manusia. Habis dia jadi manusia, menjalani hidup selama 30 tahun. Melayani sebagai pelayan Tuhan, cuma 3,5 tahun. Terlalu singkat umurnya. Tetapi begitu dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu perhatikan baik-baik catatan Alkitab. Ketika dia mati, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tinggi bait Allah itu puluhan meter. Sehingga tidak mungkin ada orang, kalau orang mau sobek mereka akan mulai dari bawah ke atas itu. Tapi kemudian ada saksi mata bilang, kami lihat tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Bapak Ibu, tirainya orang Yahudi untuk menutupi yang disebut sebagai bait Allah tidak setipis hordengnya Bapak Ibu. Hordeng kita kalau angin tiup itu langsung geser. Orang Yahudi karena mereka punya mata tidak boleh lihat ke dalam ruang maha suci. Kalau lihat mati, maka tirai itu begitu tebal. Setiap kali kalau mereka mau mengganti tirai itu, butuh puluhan tentara untuk datang dan kemudian mengikat tirai, memasang tirai itu. Artinya itu adalah sebuah kain yang sangat berat. Butuh pekerjaan dari seorang yang cukup sulit untuk naik dari atas, belah dari atas ke bawah. Tapi kemudian orang itu bilang, kami lihat tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ini persoalan pertama. Yang kedua, kalau dia lihat tirai bait Allah terbelah, berarti matanya itu melihat ke dalam ruang maha suci. Dan dia masih hidup, dia bisa cerita. Itu berarti dia tidak mati. Hari itu, hari ketika Yesus Kristus mati, tirai bait Allah yang memisahkan antara Allah dan tirai yang memisahkan Allah dan umatnya terbelah. Bukan dari bawah ke atas seolah-olah itu pekerjaan manusia. Tetapi dari atas ke bawah karena itu pekerjaan Allah. Dan mata manusia melihat langsung ke dalam ruang maha suci. Tempat di mana Allah ada, tetapi mereka tidak mati. Kenapa? Karena di atas bukit Golgota ada satu pribadi yang digantung di sana. Dia mati untuk menggantikan mereka yang sementara memandang ke dalam realitas di mana Allah ada. Saudara, hari ini engkau dan saya tidak melihat Allah dengan mata karena bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Dia telah mengerjakan pekerjaan yang mempersiapkan jalan bagi engkau dan saya. Supaya satu saat nanti engkau dan saya akan melihat dengan jelas ketika Dia datang. Oleh sebab itu malaikat bilang begini, kamu. Kepada murid-murid waktu Yesus naik ke sorga. Kamu nanti ya, ketika Yesus datang. Dia akan datang dengan cara yang sama seperti Dia naik. Dan saudara perhatikan ada kalimat ini. Kamu akan melihat Dia. Orang hanya bisa melihat Allah di dalam Kristus. Saudara dan saya tidak bisa lihat Allah di luar Kristus. Apakah engkau merindukan satu pengalaman yang paling tinggi, pengalaman yang paling berharga, pengalaman yang harusnya dialami oleh semua orang percaya, yaitu memandang Allah. Engkau hanya bisa memandangnya di dalam Kristus. Hari ini kalau engkau tidak mengenal Kristus, sekali lagi, kalau hari ini engkau tidak mengenal Kristus, berdoalah supaya Dia datang dan Dia membuka dirinya bagimu. Karena engkau tidak pernah bisa memandang Allah yang sejati di luar Kristus. Hanya di dalam Kristuslah engkau dan saya memandang Allah yang sejati. Sekarang saya mau tutup dengan menutup cerita tentang Oma tadi. Waktu Opung itu dia bilang doa untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya bilang iya, itu permintaan yang baik. Kenapa Opung? Opung, nanti wajah pertama yang akan Opung lihat setelah Opung menghembuskan nafas yang terakhir adalah wajah Kristus. Ini persis seperti Stefanus ketika dia dilempar dengan batu. Wajah pertama yang dia lihat adalah wajah Kristus. Perjumpaan dengan Kristus inilah yang memungkinkan orang percaya ketika berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Mereka satu sisi takut, tetapi mereka masih bisa bersuka cita. Kenapa? Karena mereka akan memandang wajah sang mempelai laki-laki.
Yesus Kristus. Dan melalui Kristus inilah mereka akan melihat realitas kemuliaan Allah secara utuh. Jika engkau hari ini menginginkan untuk bisa melihat wajah Allah yang suci, engkau harus diampuni dosamu. Dan pengampunan dosa hanya terjadi di dalam Kristus, tidak terjadi di luar Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dan kami bersyukur. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang datang dan berfirman kepada kami. Kami adalah orang-orang yang rindu melihat Allah, namun pada saat yang sama kami tidak dapat melihat Allah. Oleh karena Allah adalah roh, Dia terlalu besar dan terlalu tinggi untuk kami jangkau. Dengan indera kami, dengan pikiran kami, Dia adalah Allah yang terlalu suci untuk kami pandang, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, sehingga tidak ada yang memandang Allah tanpa kematian. Namun kami bersyukur karena Kristus telah menjadi manusia, Allah menjadi manusia, sehingga di dalam Dia manusia 2000 tahun yang lalu melihat Allah di dalam diri seorang manusia, Yesus Kristus, dan mereka tidak mati. Namun kami bersyukur karena masih ada firman yang terus-menerus dibukakan kepada kami, supaya meskipun mata kami tidak melihat, kami masih bisa mengenal Dia dan memperoleh keselamatan. Kami bersyukur karena ini adalah pengalaman yang besar, sehingga orang yang buta secara fisik sekalipun masih bisa melihat Allah hari ini melalui pengertian yang benar terhadap Kristus, Allah sejati dan manusia yang sejati itu. Biarlah Dia yang telah beranugerah bagi kami, beranugerah bagi kami semua yang ada di dalam ruangan ini, kecil maupun besar, tua maupun muda. Berikanlah pengenalan yang benar terhadap Kristus, supaya kami bersukacita. Tolong kami supaya kami semua merayakan Natal dengan sukacita, oleh karena kami mengerti berita Natal yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.